What up guys, balik lagi di channel Sana guys, and welcome to Crypto Time yo. Video kali ini seperti biasa, pada Crypto Time gue akan membahas tentang perkembangan cryptocurrency atau crypto aset, dan prediksi dan technical analysis, dan juga berbagai informasi lainnya. Dan sekarang video kali ini gue akan membahas Elrond. Nah, apa sih yang menarik dari Elrond? Dari Peng Shukai, yaitu seorang CEO dari toko kripto, tiba-tiba ada notif kalau dia memfollow Elrond Indonesia. Dan ketika gue lihat, ini dia Elrond Indonesia adalah blockchain ekonomi internet masa depan. Dan kenapa sih menarik? Jadi pada saat si CEO toko kripto memfollow akun komunitasnya dari Elrond Indonesia, tiba-tiba si Elrond ini tiba-tiba naik dalam beberapa waktu. Kita lihat ke technical analisisnya ya. Yang lihat di sini, ini time frame 1 hari di mana tiba-tiba Elrond naik ini pada saat si toko kripto memfollow akun Elrond. Apakah ini kebetulan? Kalau dilihat dari volumenya, pembeliannya juga lumayan, dan kita lihat ke big picture-nya dalam time frame 1 hari, kita lihat ya dia udah berada dalam sesi konsolidasi yang lumayan besar, dimulai dari Februari sampai April ini dia melakukan konsolidasi lumayan panjang. Dan ini salah satu koin yang sebelumnya sempat booming juga pada awal tahun ya, pada Januari sempat booming, makanya dia nge-pump lumayan tinggi, dan kita akan bahas lagi. Terus apa yang menarik lagi dari si Elrond? Sebentar sebelum gua ke technical analysis yang lebih lengkap, yang lebih jelas, kita lihat ke beberapa info dan katalis dari si Elrond. Nah, ini dia si Elrond dengan kode EGLD, dimana sekarang harganya di $157. Dia baru saja naik lagi, udah beberapa hari terakhir, udah 2 hari terakhir ini dia naik. Sekarang dia berada di rank 45 market cap ya. Dan apabila kita lihat, ini dia kenaikan 30 hari terakhir ber 17%, dan hari ini 24 jam terakhir dia naik 13%. Kita lihat historinya, jangka panjangnya, dia sempat naik pada Januari ini, sempat ke all time high-nya di harga $200, hampir $200. Dan ini Elrond paling banyak diperdagangkan di Binance ya. Dan langsung kita lihat ke info yang menarik dari si Elrond ini. Di sini gua kutip dari indonesia.com. Kita lihat sekarang bisa staking EGLD atau Elrond tanpa waiting list minimal 1 EGLD dengan reward 20% per tahun. Nah, di sini gua bahkan bacain nih. Jadi mulai 27 Maret, ini beberapa hari yang lalu, publik sudah bisa staking mata uang cryptocurrency Elrond atau EGLD tanpa waiting list. Proses cepat minimum staking diturunkan dari 10 EGLD menjadi 10 EGLD, dan bisa dilakukan dari wallet berbasis web maupun wallet berbasis aplikasi, yaitu Mayer di ponsel Android maupun iOS. Sekarang kita lihat ke tanggal 27 Maret ketika keluar berita itu. Ya, sekitar di sini guys. Di sini terlihat ada kenaikan yang lumayan besar. Diikuti juga volume ya. Di sini volume. Nih, volumenya lumayan besar. Ini kita dengan time frame 1 hari ya. Nah, dan di sini apakah ini awal mula kebangkitannya lagi dari si Elrond, dimana setelah konsolidasi yang lumayan panjang dari mulai Februari sampai ke April ini, apakah dia sudah saatnya dia untuk naik lagi? Nah, sebentar kita lanjutkan lagi ke beritanya. Oke, ini berita selanjutnya. Sebelumnya hanya ada satu alternatif bagi investor retail untuk berpartisipasi untuk mendapatkan reward EGLD, yaitu melalui delegate, atau bisa pula jika punya dana lebih bisa menjadi validator. Untuk menjadi delegator minimal harus punya 10 EGLD dulunya ya, yaitu sekitar 20 jutaan saat itu. Dan terlebih lagi masih dalam status waiting list. Sedangkan untuk menjadi validator minimal harus punya 2.500 EGLD, sekitar 5 miliar. Nah, bagi investor retail atau recehan, banyak yang tidak bisa berpartisipasi dalam sistem delegate karena yang pertama mahal, harus memenuhi minimal 10 EGLD setara dengan 20 juta saat ini, dan juga kalaupun punya 10 EGLD harus antri dan mengikuti waiting list. Meskipun setiap waiting list delegate tetap mendapatkan reward, namun rewardnya lebih kecil dibanding yang benar-benar sudah bisa delegate. Dengan demikian, kabar terkait staking terbaru bisa menjadi solusi eksklusivitas EGLD selama ini. Staking dalam istilah keuangan konvensional bisa disamakan dengan menabung. Seseorang menyetorkan dana ke institusi keuangan, misalnya bank, kemudian mendapatkan imbalan berupa bunga. Nah, di sini juga ada tweet dari si Benjamin Minchu
Jadi si EGLD sekarang sudah bisa live on Maillard dan Web Wallets. Jadi untuk di staking di Maillard dan Web Wallets, happy staking. Ini juga beberapa tweet dari si Benjamin Mincu. Staking langsung dari Maillard dan Web Wallets, start 15 menit. Setelah itu kamu akan di delegate langsung staking sebagai staking provider langsung dari sana. Ya pokoknya seperti itu. Kalian bisa baca langsung juga di twitternya si Benjamin Mincu untuk info-info terkait si EGLD ini. Jadi dikutip dari si tweet Benjamin Mincu, sekarang kita bisa staking EGLD baik melalui web wallet, melalui komputer atau laptop, melalui ponsel dengan install aplikasi Maillard. Jadi seperti itu, seperti yang gue bilang. Terus berapa sih reward untuk stakingnya? Dari sisi reward, menjadi delegator di Elrond memang lebih menguntungkan dengan reward sekitar 29% per tahun dan tanpa ditarik komisi oleh pihak validator, sedangkan untuk staking rewardnya sekitar 20% per tahun dari reward yang diterima pihak validator yang ketempatan dana. Kita akan menarik fee bervariasi dari 15 sampai dengan 17%. Jadi mungkin segitu dulu informasi tentang si EGLD dari berita terbarunya. Sekarang kita langsung ke technical analisisnya ya. Jadi apa sih yang terjadi dengan si EGLD? Ini gue menggunakan EGLD to USDT ya. Oke, di sini kita punya chart dari EGLD yang terbaru. Di sini apabila kita lihat ke time frame 4 jam, lihat. Di sini kita lihat. Ini bisa dibilang ini nih salah satu resist yang kuat di sini. Ini dia udah berapa kali ini di harga $165. Dia berapa kali dia tidak bisa tembus dari resisten di sini. Saat dia koreksi dalam, dia sempat lagi mantul di sini. Dia berusaha naik lagi, tidak bisa berhasil. Dia naik lagi di sini, berhasil. Jadi kita bisa kategorikan ini harga 165 sebagai resisten kuat. Tapi apabila kita lihat dari sisi downtrend, kita lihat menggunakan trend line. Di sini apabila kita lihat dari penurunannya di sini. Nah, downtrend line-nya dia sudah breakout. Dia sudah menunjukkan kalau dia sudah breakout dari downtrend-nya atau bearish-nya. Dilihat juga dengan candle yang full hijau dan juga diikuti volume yang lumayan besar. Tapi sebenarnya volumenya juga belum terlalu besar untuk sebuah breakout konsolidasi yang panjang. Sekarang apabila kita tarik garis lagi dari bawah, kita juga bisa kategorikan ini sebagai symmetrical triangle. Sebenarnya apabila kita berpacu pada symmetrical triangle, ini sebuah titik beli untuk yang ideal. Tapi apabila terjadi breakout, biasanya akan terjadi juga retest atau koreksi lagi. Biasanya apabila dia breakout dari sebuah symmetrical ataupun pattern-pattern lain, dia tidak selalu langsung naik. Untuk yang lebih idealnya ya, biasanya dia apalagi di sini ada sebuah resisten kuat, dia biasanya mantul dulu di sini dan juga dia bisa koreksi dulu dan bisa melanjutkan dari sini. Nah, apabila dia breakout dari harga 165, itu akan meyakinkan lagi dia untuk ke sesi uptrend yang lebih kuat. Kita perhatikan saja volume untuk beberapa jam dan hari ke depan. Tapi apakah sekarang udah ideal apabila membeli? Sekarang kita tentukan dulu support kuatnya untuk si Elrond ini. Di sini dia beberapa kali membentuk sebuah support. Nah, ini dia konsolidasi penting di chart Elrond. Ini hapus. Ini sebagai salah satu support kuat. Dan ini resisten kuatnya yang warna merah. Nah, apabila kita beli di harga sekarang, untuk risk rewardnya dia bisa dikategorikan kan di sini breakout nih. Tapi sini juga ada support pertama, itu kan support kuat. Selanjutnya ini ada support pertama yang bisa dia jadikan tumpuan penting juga. Selama dia masih berada di harga 138, dia akan sangat kuat untuk naik lagi. Saya perhatikan di sini. Dan untuk reward, untuk kenaikannya ini akan sangat tinggi apabila dia bisa berhasil breakout dari harga ini. Yang gue ganti lagi ke warna hijau di harga 165. Nah, apabila dia berhasil breakout dari
resisten 165, ini akan sangat kuat untuk dia bisa melaju ke all time high-nya, itu di harga ini. Nah, setelah dia bisa nyampe ke situ, semakin kuat lagi kita apabila kita hold dia sampai ke membuat new all time high-nya, yaitu kira-kira targetnya kira-kira berapa kenaikannya. Untuk kenaikannya seperti biasa, apabila dia symmetrical, kita bisa kategorikan kenaikannya setinggi fase pertama konsolidasi dari symmetricalnya. Jadi kalau kita ambil kenaikannya, setidaknya dia bisa di harga untuk rasional target di harga 256 dolaran. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa lebih tinggi lagi, apalagi kalau diikuti dengan katalis sentimen-sentimen baru yang patut kita tunggu dari si Elrond ini. Bisa di area sini untuk target kenaikannya. Oke. Dan ini dia seperti gua bilang, ini support kuat selama dia masih di atas harga 125, dan juga apalagi dia masih bisa di atas 138, dia masih kita boleh pertimbangkan buat ngambil ya. Kalau kalian mau ngambil sekarang juga it's okay, tapi apabila dia terjadi koreksi di area sini, dia mantul di resisten ini, itu yang wajar ya. Selama dia tidak turun dari 138, kita patut hold saja dulu. Tunggu sampai breakout lagi dari 165. Oke, kalian ngerti? Ya segitu buat si EGLD. Sekarang kita lihat ke upcoming event, kira-kira apa sih event-event yang bakal keluar dari si EGLD. Dan di sini untuk 9 April ini, di bulan ini juga ada event terbaru dari si EGLD, yaitu First Divine 2.0 modul. Jadi modul pertamanya yang akan dikeluarkan di Hyper Growth Day 95 dengan setiap subsequent modul untuk mengikuti roughly 2 months after. Kita lihat proofnya seperti apa. Ini dari blog resmi si Elrond. Kalian bisa lihat langsung. Ini juga 31 Maret kemarin. Jadi pada 31 Maret kemarin, yaitu si Polka Market sangat excited untuk berpartner dengan si Elrond Network. Terus juga nanti 30 September juga ada event. Dan segitu, mungkin ada 3 event upcoming yang akan datang yang akan terjadi dengan si EGLD. Mungkin segitu dulu pembahasan gue tentang si EGLD atau Elrond. Apabila ada masukan, insight dari teman-teman, silahkan tuangkan di kolom komen. Apabila ada yang kurang dari gue, seperti biasa tolong kasih masukan di bawah. Kalau ada yang nggak ngerti atau misalkan teman-teman masih kurang jelas, silahkan komen di bawah, nanti gua akan coba bantu jawab. Oke, segitu dulu mungkin video dari gua tentang EGLD. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Seperti biasa, salam cuan to the moon, gas bro, and peace.